sampai putih rambut kami. Baik, bahkan sampai usai nafas hidup kami. Kami ingin tetap melayani Engkau. Dan melayani Engkau di kekekalan ya Bapa. Kami mau mengatakan bahwa kami mencintai Bapa. Kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Juru selamat hidup kami. Pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Demi keselamatan hidup kami. Demi nasib kekal kami. Kami syukuri berkat-Mu. Bapa, dalam menjalani hidup ini kami membutuhkan tuntunan atas kebenaran firman-Mu Bapa. Karenanya siang hari ini Bapa berbicaralah Tuhan. Roh Kudus menuntun kami untuk menangkap setiap butir-butir kebenaran Tuhan. Dan kami merenungkan, menyimpan kebenaran-Mu di hati kami. Berkati kami dengan firman. Kami sambut dengan penuh syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat siang, Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Menurut ilmu psikologi perkembangan, perjalanan hidup yang dijalani oleh manusia adalah perjalanan tahapan kehidupan atau siklus kehidupan. Yaitu perkembangan dari tahap kanak-kanak, dewasa, hingga hari tua. Dan berujung kepada satu titik yang namanya kematian. Hanya sampai di situ. Tahapan perkembangan atau siklus kehidupan. Jadi setiap manusia hidup hanya untuk menyelesaikan tahapan demi tahapan yang sudah digariskan. Digariskan oleh dunia ini. Sebetulnya sejak awal penciptaan Tuhan tidak merancangkan manusia hanya sampai kepada tahapan hari tua, masa tua dan kemudian meninggal. Rencana Tuhan semula tidak begitu. Tetapi karena kejatuhan manusia. Itu sebabnya manusia hidup hanya melewati hari-hari dalam menyelesaikan tahapan demi tahapan dalam kehidupannya. Tetapi kita bersyukur. Kebenaran firman Tuhan dibukakan kepada kita. Dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, setiap kita memperoleh jalan keluar. Dan rencana Tuhan digenapi. Yaitu manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu akan meneruskan hidupnya di kekekalan. Semua bisa terjadi hanya karena melalui korban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di kayu salib. Katakan amin. Jadi manusia hari ini Bapak Ibu, sesungguhnya bukan sekedar menyelesaikan tahapan demi tahapan kehidupannya hingga kematiannya. Dimensi hidup manusia hari ini adalah setiap manusia sedang berada dalam perjalanan kerohanian. Menuju penggenapan janji Tuhan. Jadi setiap kita sesungguhnya sedang berada di dalam perjalanan rohani. Atau spiritual journey. Sama-sama katakan spiritual journey. Pulang dari tempat ini kita makan steak. Supaya bisa menyebutkannya. Karena itu bukan bahasa ibu kita. Perjalanan rohani. Spiritual journey.
Nah, siang hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan perjalanan hidup rohani kita masing-masing. Coba kita renungkan. Apakah kita sedang berjalan dengan penuh keseriusan? Ataukah kita saat ini sedang terlena dengan kenyamanan hidup? Atau kita sedang terlena dalam jurang kekecewaan? Sehingga kita istirahat. Sedang istirahat. Tidak sedang berjalan secara konstan dalam perjalanan kerohanian. Sampai rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Apakah ritme perjalanan rohani kita stabil, Bapak? Stabil. Apakah sedang terhenti? Atau speednya melambat? Banyak orang, Bapak Ibu, ketika memulai perjalanan spiritualnya, saat mereka mengalami Tuhan, itu hatinya menggebu-gebu untuk cari Tuhan. Ada persekutuan di sana dia pergi, ada persekutuan di sini dibuka dia pergi. Ada KKR di sana dia datang, ada KKR di sana dia datang. Biasanya minggu sore dia sudah kangen, minggu sore dia sudah kangen pengen hari Minggu lagi karena besok hari Senin. Saking rindunya ingin selalu bersama dengan Tuhan, ingin selalu hadir dalam ibadah, ingin selalu memuji menyembah Tuhan, bersekutu dengan orang percaya. Itu kerinduannya ketika kita awal-awal jatuh cinta kepada Tuhan. Cinta mula-mula kepada Tuhan. Tetapi semangat itu mulai padam. Mulai padam. Seiring berjalannya waktu semangat itu mulai padam. Kita mulai melambat, Bapak Ibu. Speednya mulai melambat. Bahkan ada yang tersesat. Bukan cuma melambat, tersesat. Dia berhenti di jalan. Padahal harusnya terus berjalan sampai kekekalan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mengenai hal ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Yuk kita perhatikan bersama. Banyak orang yang melambat, Bapak Ibu. Semangatnya pudar. Seiring berjalannya waktu. Dan yang tersesat pun banyak, bahkan berhenti. Berhenti. Pindah kandang, Bapak. Ada yang begitu. Kita baca sama-sama 2-3. Karena itu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Oke, kita tahan dulu ayatnya. Ini ayat 15. Perhatikanlah dengan seksama. Artinya, coba kita masing-masing sekarang ya. Lihat, kita evaluasi. Lihat diri kita. Adakah kita sudah serius dalam menjalani kehidupan kerohanian kita? Apakah ritme perjalanan, apakah kecepatan perjalanan kerohanian kita masih stabil atau tidak? Perhatikan dengan seksama. Bagaimana kita menggulirkan hari-hari hidup kita? Bagaimana kamu hidup? Bagaimana, yuk kita lihat bagaimana kita menggulirkan hari-hari hidup kita. Bagaimana? Yuk kita teliti. Oleh karena itu Alkitab mengingatkan kita. Janganlah seperti orang bebal. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah mengenai spiritual tone deaf.
Sudah gak bisa lagi mendengarkan kehendak Tuhan. Kenapa? Salah satunya mengeraskan hati atau bebal. Sudah diberitahu, berulang-ulang malah, tapi masih saja tidak mau merubah pola hidupnya. Tidak mau merubah ritme hidupnya. Tidak mau mempercepat perjalanan rohaninya. 40 tahun ikut Tuhan, tidak berubah. Plus ditambah 10 tahun lagi ikut Tuhan, masih diberi durasi oleh Tuhan, tidak berubah. Kenapa kok gak berubah? Imannya masih seperti kanak-kanak terus yang masih harus diberi susu, disuapin makanan-makanan yang lembek. Harusnya kita sudah oke, sudah siap dengan makanan-makanan yang keras yang mempercepat pertumbuhan kita, membuat kita semakin kuat menghadapi dunia, menghadapi persoalan hidup, menghadapi banyak masalah dan tantangan dalam hidup. Kita makin kuat, makin tegar, tidak mudah tergoda, terdistrak oleh berbagai kesenangan dunia yang bisa merebut hati kita. Bahkan ujung-ujungnya merebut nyawa kita dan membawa kita, mencampakkan kita ke api kekal. Kita masih bermain-main dengan dunia ini. Tuhan menghendaki kita pergunakan waktu yang ada. Jadilah orang yang arif, jangan bebal. Jika diberitahu, segera merubah sikap hidup kita. Rubah kebiasaan kita, jangan seperti orang bebal. Diberitahu tidak mau berubah, mengeraskan hati. Itu yang membuat seseorang menjadi budak secara nada spiritual. Spiritual tone. Jadilah seperti orang arif. Amin. Mendengar, dia camkan dalam hati, dan dia berjanji, bertekad untuk merubah pola hidupnya. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan. Sebab durasi hidup kita singkat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Yang jahat itu bukan kronosnya. Kronos itu jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 itu kronos. Urut-urut waktu. Urut-urut waktu ya berjalan, bergulir begitu terus. Gak jahat. Tapi di dalam kronos itu ada kairos. Kairos itu kesempatan. Di dalam kronos ada kairos. Di dalam kairos itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Apa yang kita isi di dalam kairos itu. Dalam kesempatan itu. Kesempatan untuk berbuat dosa atau kesempatan untuk hidup berkenan. Kesempatan untuk memperbaiki hidup kita atau kesempatan untuk mengeraskan hati. Tidak memedulikan kehendak Tuhan. Tidak memedulikan kebenaran. Pokoknya hidup suka-suka. Kita gak mau dengar. Ayat berikutnya tadi. Karena hari-hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu kita baca 2-3. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Banyak momen di dalam kronos yang bisa menyita pikiran kita dan mendistrak perjalanan hidup kita sehingga kita tidak fokus. Makanya kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan arif atau bijaksana. Melalui ayat ini kita dipanggil sekali lagi untuk menggunakan waktu kita dengan bijak. Terima kasih Bapak Ibu datang ke tempat ini. Tapi saya yakin bahwa kalau bisa Bapak Ibu hadir di sini, sesungguhnya Bapak Ibu ditarik oleh Bapa. Saya meyakini itu. Kalau bukan Bapa di surga yang menarik Bapak Ibu datang untuk menggunakan kairosnya mencari Tuhan, kalau bukan Tuhan, gak mungkin ada di sini. Berikan salam dulu dong sebelah kiri kanannya. Engkau ditarik Bapa. Jadi bukan salaman doang. Engkau ditarik oleh Bapa ada di sini. Haleluya. Saudara,
Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudara menggunakan waktu yang bijak siang ini untuk mencari Tuhan. Dan kita dipanggil memang untuk itu. Menggunakan waktu secara bijak. Lalu berjalan dalam tujuan yang jelas dalam pengenalan akan Tuhan. Nah Bapak Ibu, jadi kita dipanggil oleh Tuhan masuk dalam perjalanan rohani. Dengan tujuan yang jelas loh Bapak Ibu. Gunakan waktu-waktu yang ada ini. Bahkan boleh kita katakan waktu yang kita miliki sempit. Gunakan. Gunakan waktu yang ada. Untuk memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Terus mengisi hari-hari hidup kita. Memperdalam pengenalan kita akan Tuhan sampai kita tiba di sebuah garis finish. Itu sebabnya jangan lupa garis finish. Sampai kepada garis finish. Lalu kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Dalam hidupku. Tuhan punya rencana yang luar biasa mulia. Tuhan punya rencana yang luar biasa agung. Tahu gak rencana Tuhan apa Bapak Ibu? Rencana Tuhan atas hidupku, rencana Tuhan atas hidup saudara. Tahu rencana Tuhan apa? Tinggal bersama dengan Elohim Yahweh selama-lamanya. Berikan tepuk tangan. Dengan rasa syukur, rasa hormat kepada Tuhan. Jadi rencana Tuhan terhadap aku dan terhadap Bapak Ibu adalah tinggal bersama dengan Elohim Yahweh. Di rumahnya, di rumah Bapa Yahweh selama-lamanya. Itu rencananya. Makanya kita tidak boleh tidak serius. Kita mesti serius dalam menjalani perjalanan hidup kerohanian kita. Sekali lagi kita bukan menyelesaikan tahapan hidup. Bukan menyelesaikan tahapan hidup. Kalau hidup hanya sekedar menyelesaikan tahapan-tahapan hidup manusia, ya sudah selesai di bumi. Tuhan tidak merancangkan hidup kita hanya sampai di bumi. Masa depan kita bukan di bumi, Bapak Ibu. Bumi akan menjadi limnitopuros, lautan api. Masa depan kita di balik kubur, beyond the grave, yaitu tinggal di rumah Bapa selama-lamanya. Selama-lamanya, Bapak Ibu. Makanya kita nggak boleh lupa garis finish. Bayangkan ada seorang pelari maraton. Awalnya dia sangat antusias ketika dimulai dia berlari. Biasanya ditandai dengan bunyi senapan ya, atau pistol. Semua peserta sudah berkumpul. 1, 2, 3, dor. Dia berlari. Berlari dengan penuh semangat. Berlari dengan penuh antusias. Itu di awal. Tetapi Bapak Ibu, kemudian di tengah perjalanan, ia memperlambat larinya. Speednya diperlambat. Lalu dia mulai melihat pemandangan di sekelilingnya. Dia lihat kiri, dia lihat kanan. Harusnya seorang pelari maraton tidak boleh memperlambat speednya atau kecepatannya. Nggak boleh. Dia lihat kiri, lihat kanan. Seharusnya kalau kita berlari, kiri kanan, mestinya kulihat saja. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara, haha. Mestinya begitu. Seorang pelari maraton, dia berlari. Speednya tidak diperlambat, terus berlari. Dia nggak peduli kiri kanan. Tapi pelari maraton yang satu ini, dia lihat kiri kanan.
Akhirnya dia terdistraksi. Terdistrak Bapak Ibu. Dari dia melambat, kemudian dia berhenti. Dia istirahat. Dia minum cendol. Dia minum cendol dulu. Dia lupa bahwa waktu terus berjalan. Time keeps moving. Time keeps moving. Waktu terus berjalan. Terus berjalan. Nggak peduli. Dan dia kan pelari maraton. Dia lupa tujuan akhirnya. Apa tujuan akhirnya? Garis finish. Jadi jangan lupa garis finish. Ini pelari maraton yang melupakan garis finish. Tahu nggak Bapak Ibu? Kita itu sering seperti pelari maraton yang melupakan garis finish. Coba satu kiri dan kanan katakan, jangan lupa garis finish. Udah? Udah belum? Jangan lupa garis finish. Satu lagi, kamu sedang berlari. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kalau dalam gelanggang pertandingan lari. Kita harus berlari. Tidak boleh berhenti. Speednya harus konstan. Kalau dia sprinter bahkan harus bisa dipercepat. Kalau dia seorang pelari maraton, speednya tidak boleh berkurang. Gak boleh. Harus konstan terus berlari. Di antara kita ada yang suka berlari? Lari dari kenyataan? Lebih sering. Ini lari maraton. Nah sering kita dalam hidup ini, dalam perjalanan kerohanian kita. Kita ini kan pelari maraton. Tapi dalam perjalanan kerohanian kita, kita seperti pelari maraton yang lupa garis finish. Kita lupa garis finish. Bukankah kita sedang berlari? Awalnya kita bersemangat ketika kita mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan pertama kali, jatuh cinta kepada Tuhan. Tapi kemudian kita tergoda. Seperti pelari tadi. Tergoda, terdistrak dengan kenyamanan dunia. Dulu waktu masih susah hidupnya, Pak. Gak tahu besok mau makan apa. Jadi dia mengisi hari-harinya dengan dia berdoa. Tuhan tolong ingatkanku terus. Hidup di bumi seperti arus. Setiap jam doa dia datang duluan Bapak. Pintu gereja belum dibuka, dia sudah di depan nungguin. Karena hidupnya sedang susah, besok gak tahu makan apa. Ibu haji yang punya rumah sudah warning. Kalau minggu depan tidak bayar kontrakan. Ouch. Ini Bu hajinya lama di Eropa. Jadi dia pakai bahasa Inggris. Keluar. Sehingga dia berdoa. Puji Tuhan bisa selesai. Tapi karena masih susah hidupnya, dia terus berdoa. Sampai ada peluang bisnisnya sukses. Berhasil dia tembus 1 T Bapak Ibu. 1 T. Waduh banyak uang dia. Wah happy. Pendeta biasanya kan datang lebih pagi. Tapi selama ini dia duluan datang. Hari itu pendeta datang seperti biasa. Cepat juga datangnya. Hari pertama. Pak Simamora biasanya datang duluan. Hari ini gak datang dia. Minggu pertama gak datang doa. Minggu kedua gak datang. Minggu ketiga gak datang doa. Minggu keempat gak datang doa. Setahun dia gak datang doa. Diteleponin. Nomor yang ada 7. Belum terpasang. Kemana dia? Oh ternyata dia sedang menikmati uangnya itu.
udah banyak duit sekarang. Sehingga dalam perjalanan hidupnya, dia lihat kiri, dia lihat kanan. Lalu dia mampir, dia beli cendol. Cendol ini mewakili banyak hal. Dulu nggak bisa beli barang-barang branded, sekarang punya uang bisa beli barang branded suka-suka dia. Enak dong punya barang bagus tuh. Ya kan? Bangga loh. Kadang ibu-ibu pakai tas yang mahal itu sebetulnya bukannya ibu bawa tas bawa ibu. Karena saking mahalnya dia kan begini. Supaya orang lihat, ya kan? Orang lihat. Makanya kalau tas mahal itu di gereja dipeluknya, ditaruh di pangkuannya. Kalau tas murah itu ditaruh di lantai. Dan kalau hujan di depan, hujan gede, kalau tas murah perhatikan. Perhatikan penerima tamu. Jadi ibu si jabat tasnya murah. Kenapa? Cirinya begini. Hujan, dia turun dari kendaraannya, tasnya ditaruh begini sebagai payung. Tapi kalau tas mahal, nggak mungkin Ibu Fatih begini. Tas mahal, ini tas mahal, nggak akan mungkin begini dia begini. Dia lindungi tasnya, dia nggak peduli badannya kebasahan, nggak peduli. Nah itu cirinya. Tolong Pak Mumu dicatat. Siapa yang tasnya mahal dan tas yang murah. Untuk apa? Nggak buat apa-apa sih. Sudah mulai lihat kiri kanan Bapak Ibu. Akhirnya pendeta mendoakan, ya Tuhan, kiranya Bapak Simamora ingat Tuhan. Nanti ingat Tuhan. Kalau udah begini, kebanyakan makan itu, makan cunyu, makan babi hong, makan yang enak-enak ya kan, stroke dia, nggak bisa kerja lagi kan. Pak Pendeta, aku mau melayani Tuhan Pak Pendeta. Pak Pendetanya, ya ampun gimana ya, yang ada aku melayani Anda. Udah gak sehat, udah gak kepake. Gimana yuk kita besuk. Yang ada dia kita besukin tiap hari. Gimana mau ambil bagian dalam pelayanan membesuk kalau kondisinya begitu? Ya kan? Itu terdistrak oleh kenyamanan hidup. Tahu gak kita ini pelari? Semua kita berlari kalau dalam gelanggang pertandingan. Itu banyak saingan kita kan banyak ya, pelari. Satu yang dituju, gelar atau hadiah, piala, cuma satu. Dari ratusan orang, cuma satu. Kita juga sebagai pelari dalam perjalanan kerohanian kita. Tahu nggak saingan kita siapa? Diri sendiri. Benar nggak? Kita adalah pelari dalam gelanggang kehidupan ini. Setiap kita harus berlari begitu rupa. Jangan kurangi speednya. Jangan kurangi. Dan jangan lihat kiri kanan nanti terdistraksi kita. Dengan kesenangan-kesenangan dunia. Yang menyita pikiran, menyita hati, bahkan menyita seluruh kehidupan kita. Dan kita diseret oleh kesenangan dunia. Makanya musuh kita sebagai pelari rohani dalam kehidupan ini. Musuh kita siapa? Diri sendiri, Pak Denis. Diri sendiri, Pak. Ya Pak, shalom Pak. Diri Bapak sendiri, bukan orang lain. Pesertanya siapa? Kita sendiri. Saingannya siapa? Kita sendiri. Saudara bisa serius, bisa tidak. Kita bisa mencapai kemenangan dengan kekuatan yang diberikan Roh Kudus. Makanya kita mau tidak mau harus bergantung kepada Tuhan. Kalau enggak, makanya Bapak Ibu saya gimana ya? Kurang apa firman? Kurang apa Tuhan? Kenapa banyak koruptor yang hebat-hebat? Ya kan? Orang jahat ya, penjahat nih, pembunuh gitu ya. Yang paling jahat orang apa? Kayaknya orang Kristen ya. Kenapa gitu? Koruptor paling gede. Orang apa?
Bingung saya. Firman kurang apa ya? Tuhan kurang apa ya? Harusnya nggak begitu. Kenapa begitu? Makanya Bapak Ibu, karena kita terlalu memperhatikan dunia dan fokus kita hanya kepada dunia, itu yang membuat kita terdistraksi. Dan kita tidak memperhatikan, atau boleh saya bilang, tidak mau memperhatikan kualitas kita. Harusnya kita sungguh-sungguh, mesti sungguh-sungguh. Kenapa kita mesti sungguh-sungguh? Kenapa kita mesti sungguh-sungguh dalam hidup ini? Saya ulangi lagi ya. Kenapa kita masih sungguh-sungguh? Karena begini Bapak Ibu. Kita ini diciptakan oleh Tuhan, kita ada di bumi ini. Memang kita akan mati. Tetapi hendaknya kita mengetahui bahwa perjalanan hidup kita bukan sekedar berjalan dalam dunia ini untuk menyelesaikan tahapan-tahapan kehidupan. Tetapi kita ada dalam perjalanan kerohanian, spiritual journey. Untuk apa? Menggenapi rencana Bapa itu. Nah, untuk mencapai penggenapan atas rencana Bapa dalam hidup kita, kita sebagai seorang yang berlari dalam gelanggang kerohanian ini, musuh kita cuma satu, diri kita. Kita mesti lawan kelemahan, kesombongan, keangkuhan, kemalasan kita. Ayo kita berusaha mengisi sepenuhnya pikiran kita dengan firman. Bersekutu dengan Tuhan sampai kita mengenal Tuhan secara mendalam. Mengenal Tuhan secara apa? Dalam banget, makin dalam, makin memahami Tuhan, makin memahami, makin mengerti, makin mencintai. Dan dengan memiliki pengalaman-pengalaman adikodrati berjalan dengan Tuhan terus menerus. Kenapa kita mesti serius? Satu, karena hidup kita singkat. Mazmur pasal 90 ayat 12. Kita lihat. Hidup kita ini singkat. Lalu nanti kita lihat di ayat 10. Setelah ini kita baca. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa kita harus berdoa? Tuhan, ajar aku menghitung hari-hari sedemikian. Maksudnya menghitung hari, maksudnya apa? Menghitung hari ulang tahun. Pada ini sudah berapa usianya sekarang? Mohon maaf. 38. Kapan ulang tahunnya? Februari kemarin. Berarti Februari tahun depan tambah 1 tahun. Sebetulnya bertambahnya 1 tahun itu bukan memperpanjang durasi sebetulnya. Mengurangi durasi hidup. Ya Bu Aman Tarigan. Mengurangi hidup. Jadi kita lihat ya hari-hari ini kan makin cepat banget ya. Sekarang udah Maret ya. Kayaknya baru minggu lalu Pak ya. Kesini dengar firman, sekarang udah di sini lagi ya Pak Ibu. Sebentar banget. Singkat banget. Udah minggu lagi nih. Jadi hari-hari hidup saya harus mempersiapkan khotbah. Kalau enggak, udah ditanya temanya apa Pak. Bahkan untuk Paskah sudah ditanya temanya apa. Waduh, jadi mesti berpacu dalam mencari kehendak Tuhan, mencari apa yang akan aku khotbahkan, terus berdoa. Ya, singkat banget. Nah, ajar kami menghitung hari-hari karena singkatnya waktu. Jadi yang kita hitung itu bukan pertambahan usia. Yang kita hitung adalah sisa waktu yang kita miliki. Jadi bertambahnya hari Minggu, besok Senin, hari Minggu tanggal berapa? 15 ya? 17 lewat itu. 18 hari Senin. Terus lewat lagi hari Senin. Masuk hari Selasa. Berarti makin berkurang dong durasi kita sebetulnya. Makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang, dan makin berkurang. Jadi yang harus kita hitung adalah sisa waktu. Kalau Oma sudah, saya nggak perlu tanya. Kalau Bapak sisa waktunya berapa tahun? Bapak siapa? Pak Edi, salam Pak Edi. Bapak Sutedi ya? Pak Sutedi. Berapa sisa waktu Bapak? Tak ada yang tahu. Kalau di ayat 10 dikatakan apa? Ayat 10. Kita baca ya, 2-3. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah
kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Memang waktu itu cepat banget. Dan berlalunya itu buru-buru gitu. Buru-buru selesai. Apalagi menjelang kematian biasanya berlalunya cepat. Makin tua berlalunya makin cepat. Kayak gini loh, kayak coffee pot itu misalnya ini batu. Kita perhatikan di sungai-sungai yang di pegunungan ya, batu ini batu. Kan ada di tengahnya bisa air bisa masuk tuh. Itu namanya coffee pot. Begitu air masuk situ, coba perhatikan deh. Cepat gak? Berlalunya buru-buru. Jadi begitu kita sudah umur 70 tuh sakit, udah pasti cepet itu. Udah, selesainya cepet. Bener. Makanya ayat itu udah kita baca ya? Udah ya tadi ya. Berlalunya buru-buru dan kalaupun kita bisa hidup, umur kita pada umumnya 70 sampai 70-80. Kalau 80 isinya sakit-sakitan. Kebanggaannya apa sih? Kalau waktu muda kebanggaannya apa? Gue pintar, gue banyak duit, gue orang sukses. Tapi udah makin tua sakit-sakitan, apa yang dibanggakan? Udah pensiun, uang udah tinggal dihabisin terus, diambilin terus. Kebanggaannya apa? Apa yang dibanggakan? Sakit-sakitan. Makanya kita harus selalu ingat. Betapa singkatnya hari umur manusia, bagai hembusan uang. Sekejap saja. Sekejap katanya. Umur kita hanya 70 tahun. Hanya 70 tahun. 70 tahun itu singkat banget, singkat. Ya sesuai firman Tuhan tadi kita baca 70 tahun. Hanya dalam hitungan hari, hitungan waktu semua berlalu. Makanya kita harus bijaksana, amin Bapak Ibu. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang, lalu kita masuk ke abadian. Pertanyaannya keabadian yang mana nih? Orang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajar aku menghitung hari. Ini yang kita hitung. Masa hidupku. Tuhan ajarku menghitung masa hidupku, sisa waktu. Makanya kita masih ketemu istri kita yang tambah hari tambah tua ya. Dulu seperti gitar Spanyol bentuk bodinya, sekarang seperti bass beton. Gak apa-apa, gak lama. Dia melihat kita dulu ganteng kayak bintang film gitu ya. Sekarang udah gak jelas bentuknya, udah banyak kerut-kerutnya. Tuh lihat tuh wajahnya banyak kerut-kerut. Udah tua gitu ya. Yuk saling mengasihi. Suami istri saling mengasihi. Ya pas Yahaya makin mesra dia. Puji Tuhan ya, duduk masih berdampingan. Oke. Masih nempel. Pak si Hite masih berdua sama ibu, masih nempel ya. Tapi kalau udah ada jarak, ketahuan itu. Atau apalagi bapaknya duduk di depan, emaknya duduk di sebelah. Nanti komunikasinya lewat WA. Pah balik, ya mak gitu. Nah, kalau berdua kan tinggal lirik-lirikan. Dia juga ngerti pasti pasangan hidup kita. Gitu kita lirik gini, dia gini. Nah, jawabannya begitu, jawabannya dengan lirikan. Orang gak ngerti, berdua ngerti. Maksudnya apa? Saking deketnya kan ngerti. Kalau ke saya begitu, saya bingung. Hah? Kenapa Pak? Gitu. Kalau pasangan hidup, ngerti dia maksudnya apa? Ngerti.
Hidup kita singkat yuk, saling mengasihi, saling mencintai. Itu juga bagian dari berjalan dalam kehidupan. Kemarin ya, ini saya agak ternyuh juga gitu. Terganggu sedikit lah. Saya kemarin kan bikin parenting. Tapi saya merasa kayaknya parenting ini kurang dianggap penting. Sehingga gak banyak yang datang. Terus Bapak banyak, kalau banyak datang Bapak senang. Satu sisi senang karena aku bisa berbagi. Jadi yang saya bagikan kemarin cuma mungkin saya bilang, mungkin judulnya bahasa Inggris kali ya. Parenting judulnya pakai bahasa Inggris. Kan kalau pakai bahasa Inggris lebih keren gitu ya. Guiding Little Heart. Yaitu sebetulnya tujuannya adalah bagaimana kita sebagai orang tua memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Gitu ya. Bagaimana sebagai orang tua memperkenalkan anaknya kepada Tuhan. Bagaimana orang tua, sebagai orang tua memperkenalkan anaknya kepada Tuhan. Masalahnya begini. Kenapa? Kalau untuk masa depan di bumi, yang 70 tahun Bapak Ibu, 70 tahun saja. Kita mempersiapkan anak kita, membekali anak kita dengan banyak macam bekal. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Korea, Mandarin, matematika, apalagi? Semua dibekali pokoknya lah. Sampai bekal jadi pelajaran menjahit juga. Semua dibekali. Kadang-kadang saya perhatikan anak saya ya. Anak saya tuh pulang kadang-kadang setengah 5, jam 4, setengah 5. Pagi-pagi udah berangkat, setengah 8 udah masuk. Sampai di rumah dia begini. Terus taruh tas. Dia lihat HP sebentar, saya perhatiin. Terus dia blek, gak lama tidur. Setelah itu ada kursus lagi kan. Bangun buru-buru, kerjain tugas. Capek memang, iya harus dipersiapkan dong Pak. Iya betul juga, tapi masalahnya kita lebih concern mempersiapkan masa depan di bumi. Tapi coba, pernah gak ada di antara kita mengkursuskan anaknya, kursus Alkitab, ada gak? Coba. Ini Bapak Michael ya. Anak dikursusin Alkitab gak? Dikursusin gak Alkitab? Tapi kalau kursus yang lain, iya. Kenapa ya kita tidak peduli dengan masa depan di kekekalan? Persoalannya adalah kita gak peduli dengan masa depan anak kita di kekekalan karena kita gak peduli dengan masa depan kita di kekekalan bagaimana nanti. Diawali dari kita dulu nih memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan spiritual menuju kekekalan. Kita mempersiapkan diri. Oleh sebab itu, kalau kita memahami tujuan hidup kita itu, kita juga akan mempersiapkan anak kita dengan bekal kekal. Antar anaknya ke sekolah minggu, antar anaknya ikut teens, antar. Ada yang bilang gini, Pak gimana ya, masa anak saya gak mau Pak. Kenapa bisa anaknya gak mau? Gunakan otoritasmu demi nasib kekalnya. Kalau kita bisa marah, mama bayarin uang sekolah kamu mahal tahu. Kenapa kita nggak marahnya juga kayak gitu, seperti itu. Kalau anak kita nggak sekolah minggu atau nggak mau ikut remaja. Bahkan ada orang tua yang remaja belum kelar. Nanya, berapa lama lagi kelarnya ini remaja? Berapa lama lagi? Udah nggak sabar dijemput anaknya. Pergi. Anaknya saking takutnya keluar. Pergi sama mama. Kenapa? Mama udah lapar. Emang puasa 1-2 jam kenapa? Demi anak kita ikut remaja. Mereka perlu komunitas. Sebab komunitas di luar udah pasti gak membawa mereka mengenal Tuhan. Saudara bisa sukses di dunia ini. Tapi ternyata tidak sukses sampai garis finish. Makanya jangan lupa garis finish. Jangan lupa garis finish. Coba satu dengan yang lain katakan lagi nih. Jangan lupa garis finish. Haleluya.
Mengapa kita mesti serius? Pertama tadi karena waktu kita singkat. Yang kedua, kenapa kita mesti serius? Karena hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu, harus kita pertanggungjawabkan. Tuhan memberi kita hidup, nah hidup kita itu harus dipertanggungjawabkan. Diberi Tuhan hidup berarti ada durasi. Ketika Tuhan menciptakan kita dan Tuhan menghadirkan kita di bumi, kita masuk ruang waktu. Kita diberi durasi hidup yang akan tiba saatnya kita meninggal. Kondisinya begitu di bumi ini. Dan kita diciptakan Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama kita bersyukur diciptakan Tuhan. Bersyukur. Pasti kita bersyukur gak diciptakan Tuhan? Bersyukur ya Pak. Pertama bisa ketemu Ibu. Gak amin. Bu gak amin sih Bapak Bu. Pasti saya bersyukur diciptakan Tuhan. Ketemu Ibu. Kalau gak diciptakan Tuhan bisa ketemu? Enggak, bener. Bener enggak bisa ketemu. Pak Juan bisa ketemu Ibu Laude. Ya kan? Jatuh cinta dengan Ibu Laude. Bersyukur enggak? Kalau enggak diciptakan Tuhan enggak bisa ketemu loh. Ibu makan kesukaannya apa Bu? Kesukaannya apa? Habis ini kita makan. Saksang. Salad sayur. Waduh. Sehat banget ya salad sayur. Kalau saya juga salad, tapi isinya B2. Kalau Ibu si jabat, kesukaannya apa Bu? Panggang BPK. Oh, sambelnya, sambal hijaunya tuh. Orang Chinese bilang hauce. Hauce. Yang satu gak boleh disebut, Sen Jinping gak boleh. Enak gila gitu kan ya. Oke. Kita bisa menikmati saksang babi panggang karo. Karena kita diciptakan Tuhan. Kalau enggak kita enggak bisa menikmati itu. Betapa kita bersyukurnya diciptakan. Ya Pak ya. Bapak sukanya pemandangan, suka enggak? Ada enggak tempat yang menurut Bapak menyenangkan? Tempat berlibur gitu. Atau kepengen ke sana gitu. Lokasinya di mana? Pulau Bali? Suka Bali? Suka Bali. Memang menyenangkan ya. Apalagi kalau ada duit. Bisa ke Bali, nggak punya duit, ya nggak menyenangkan lah. Tapi kalau ada duit, menyenangkan di sana. Betul. Oke, Bali. Betapa bersyukurnya kita bisa menikmati Pulau Dewata. Pantai-pantai yang bagus. Ya kan? Waduh, kalau saya lihat, wah bagus-bagus banget ini, gitu kan? Bagus tempatnya. Bersyukur karena kita bisa menikmati semua itu karena diciptakan oleh Tuhan. Tapi kita harus bertanggung jawab dengan hidup ini. Durasinya singkat, bertanggung jawab. Pergunakan durasi yang singkat itu. Supaya gini. Supaya saudara bisa menikmati Tuhan di balik kematian. Kita bisa menikmati Tuhan nanti. Dan kita bisa menikmati langit dan bumi yang baru. Tanpa ada dosa, tapi nanti. Benar. Kalau kita tidak diciptakan Tuhan, bisa nggak menikmati LB3? Tidak. Justru karena kita diciptakan, dengan kita diciptakan tujuan Tuhan supaya engkau bersama dengan aku dapat menikmati langit baru, bumi baru di rumahku. Itu rencana Tuhan. Jadi kita semua memiliki tujuan yang sangat indah, sangat luar biasa, sangat hebat. Jadi bersyukurlah buat diri kita yang diciptakan oleh Tuhan. Makanya pergunakan, manfaatkan hidup yang diberikan Tuhan secara bertanggung. Itu sebabnya kita mesti serius. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Indahnya indah banget. Sekali lagi kalau kita tidak diciptakan Tuhan, kita tidak bisa menikmati langit baru, bumi baru. Terus ya nggak ngapa-ngapain gitu. Kita hanya asap aja, seperti asap, partikel-partikel yang gak ada gunanya. Tapi kita diciptakan jadi makhluk manusia yang nanti mewarisi hidup kekal. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa kita mesti sungguh-sungguh
dalam hidup ini. Karena yang ketiga, setiap kita mendapatkan upah. Upahnya apa? 2 Timotius 4 ayat ke-7 dan 8. Kita lihat. Ada upah bagi mereka yang bertekun. Ada upah. Kita baca 2-3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Terus? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Rasul Paulus menyatakan, aku telah memelihara iman. Dan jika saudara memelihara iman, saudara mencapai garis akhir. Kalau saudara memelihara iman, itu terbukti bahwa saudara tidak lupa garis akhir. Kalau saudara tidak memelihara iman, itu membuktikan saudara tidak tahu ada garis akhir. Atau seperti pelari, tahu garis akhir tapi terdistrak. Kita diciptakan Tuhan untuk mencapai garis akhir dan memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita. Rasul Paulus mengatakan, seperti aku mendapatkan mahkota. Mahkota ini bukan cuma buat aku pribadi, tetapi buat kita semua. Jika kita memelihara iman, upah kekal diberikan kepada mereka yang setia dalam perlombaan iman. Jadi jangan biarkan diri kita kehilangan mahkota. Mari kita memilih menjalani hidup kerohanian kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Amin. Supaya kita bisa mencapai garis akhir dan pada akhirnya menerima mahkota kekal, mahkota abadi. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Bapa. Hidup bersama dengan Bapa. Jadi Tuhan berteriak dan menangis. Tahu gak, engkau kuciptakan supaya engkau bisa bersama dengan aku di kekekalan, menikmati semua yang telah kuciptakan. Nangis Tuhan. Sebab banyak orang berhenti bergerak, berhenti berlari, berhenti mempertahankan iman. Jangan berhenti Bapak Ibu. Mari kita hidup dengan penuh keseriusan dan punya komitmen untuk mengenal Tuhan lebih dalam dari hari ke hari. Seorang teolog, C.S. Lewis, seorang hamba Tuhan berkata, the direction you take today will determine where you arrive in the future. Yang artinya, arah yang kau tuju hari ini akan menentukan di mana kau akan tiba di masa depan. Tentukan arahmu mulai hari ini. Arah yang kau tentukan hari ini akan membuat saudara tiba di masa depan. Dan masa depan kita adalah langit baru, bumi baru. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup kita sudah bersih di mata Tuhan. Pekerjaan Bapa harus ku tunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku
bercacat celah. Sampaikan kepada Bapa. Tolong aku Untuk berkenan di hadapan Bapa. Katakan hanya ini ya Tuhan. Satu-satunya tujuan hidup. Tujuan hidupku Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Sementara musik mengiringi kita merenungkan kebenaran firman-Nya, merenungkan setiap butir-butir kebenaran yang Bapak Ibu secara pribadi Roh Kudus ingatkan. Pasti Roh Kudus pasti mengingatkan saudara satu dua hal. Tuhan menghendaki kita sungguh-sungguh. Jangan sampai kita berjalan tanpa kesadaran akan waktu yang terus berlalu. Waktu yang terus berlalu. Jangan sampai kita menjadi pelari yang melupakan garis finish. Mari kita dengan penuh keseriusan dan komitmen gunakan waktu yang ada untuk mengenal Tuhan. Ada pertemuan-pertemuan ibadah, pendalaman Alkitab, jangan pernah ditinggalkan. Kecuali yang memang waktu dan kesempatan kesibukan yang tidak bisa dihindari. Tapi kesibukan juga bisa membuat kita terdistrak. Oleh sebab itu, gunakan waktu yang ada. Manfaatkan di tengah-tengah kesibukan untuk tetap mencari Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan kita tujuan yang besar. Rencana yang besar. Yaitu mencapai kekekalan bersama dengan Tuhan. Mari kita hidup dalam ketekunan mencari Tuhan. Dan fokus hidup kita hanya langit baru, bumi baru. Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata pada akhirnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dalam perjalanan hidup rohani kita. Pelihara iman. Pelihara iman saudara. Berjanjilah di hadapan Tuhan. Untuk menggunakan waktu yang ada. Di singkatnya durasi hidup yang kita miliki. Haleluya. Sama-sama katakan. Walau hari ini hari. Izinkan Tuhan berbicara secara pribadi kepada saudara. Kalau hari ini Tuhan panggil saudara, apakah kita sudah siap? Kalau masih ada sesuatu yang kita pertahankan dari dunia ini, menunjukkan kita belum siap. Kalau masih ada yang kita nantikan, kita harapkan terjadi, kita belum siap. Pastikan sudah tidak ada yang kita pertahankan lagi. Kalau masih terikat dengan dosa, masih belum bersih, yuk kita bertobat. Pekerjaan Bapa dalam hidup saudara harus terjadi, tergenapi. Rencana Tuhan harus tergenapi. Mari berkata, tolong kami Bapa, agar kami memiliki hidup yang tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Tolong aku terus berkenan Bapa, lawat umat-Mu, lawat kami Bapa. Yesus Tuhan, ampuni kami. Jadikan setiap kami tahir, kudus di hadapan-Mu. Persiapkan diri. Paralah nama saya di atas masai. Haleluya. Glory bagi Bapa.
Glory bagi Bapa. Sekali lagi, angkat tanganmu dan katakan kepada Bapa Yahweh, Bapa tolong aku, agar aku tidak bersacat celah. Tolong aku, tolong aku Bapa Yahweh, tolong umatmu. Tolong kami Bapa, agar kami berkenan di hadapanmu. Dengan tulus aku berkata kepadamu, aku mohon pertolonganmu. Satu-satunya tujuan hidupku. Amin. Persiapkan diri Menjadi pembelai. Haleluya. di kerajaan. Sekali lagi, Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami ya Bapa. Tolong aku Kiranya hari ini ada pertobatan terjadi dengan hati yang mengasihi Tuhan, menyadari kelemahan, kekurangan, dan dosa yang masih terikat. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus, Bapa lepaskan yang terikat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang terikat dengan dosa dilepaskan dalam nama Yesus. Jika kau mau dilepaskan hari ini, Tuhan lepaskan engkau yang mengikatmu apapun. Yesus lebih berkuasa dari segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, patrikan firman-Mu di hati kami. Murnikan kami semua. Pulihkan kami semua Bapa. Satu tujuan kami agar kami berkenan di hadapan-Mu sampai garis finish, sehingga kami layak untuk berdampingan dengan Tuhan, hidup bersama dengan Elohim Yahweh, pencipta semesta, di dalam kekekalan. Betapa luar biasa rencana-Mu bagiku dan bagi kami semua. Kiranya itu tergenapi. Mampukan kami hidup tak bercacat, tak bercela. Terima kasih Bapa. Patrikan firman-Mu di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.